Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Wulandari, NIM 20040100077, kelas EKIS 3C, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah aspek hukum ekonomi dan keuangan syariah mengenai perusahaan go public dan pasar modal. Yang pertama, perusahaan go public. Go public merupakan suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dalam rangka pengembangan dana yang diperoleh oleh perusahaan. Go public biasanya selain digunakan untuk keperluan ekspansi, juga digunakan untuk pelunasan hutang yang diharapkan akan dapat meningkatkan posisi keuangan perusahaan di samping untuk memperkuat struktur permodalan. Go public juga dimaksudkan untuk memperkuat modal kerja perusahaan. Setelah suatu perusahaan memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi perusahaan terbuka, maka proses go public sudah dapat dilakukan, dan setelah proses go public ini dilakukan, berubahlah perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbuka. Tahapan dalam rangkaian proses go public dari suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan untuk go public. Dalam tahapan ini meliputi restrukturisasi perusahaan, pemberesan surat-surat dan dokumentasi, dan dilakukan private placement. Yang kedua, tahap pendahuluan untuk go public meliputi penunjukan pihak yang terlibat, proses underwriting, restrukturisasi anggaran dasar, pembuatan laporan dan dokumentasi lainnya, dan pencatatan pendahuluan atas saham-saham di Bursa Efek. Yang ketiga, tahap pelaksanaan go public meliputi proses pengajuan pendaftaran, public expose, pembuatan dan pencetakan prospektus, roadshow, penjatahan di pasar perdana, proses pencatatan saham di Bursa Efek, dan proses jual beli saham di pasar sekunder. Bagian kedua yaitu pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan menurut Bursa Efek Indonesia, pasar modal sendiri adalah pasar yang berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, saham, reksadana, dan lainnya. Pelaku pasar modal. Dalam pasar modal ada 5 pelaku pasar modal, yaitu 1. Emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Yang kedua, investor. Jika emiten memiliki peran sebagai penjual di pasar modal, pembelinya dikenal dengan sebutan investor. Yang ketiga, underwriter, yaitu pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum. Yang keempat, agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan. Dan yang kelima yaitu broker, yaitu seseorang atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara atau mediator. Jenis pasar modal terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pasar perdana. Pasar perdana merupakan tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum nantinya dicatat pada bursa efek. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Di pasar sekunder, investor dan pihak penjual surat berharga bisa melakukan jual beli yang telah tercatat di bursa efek. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu 1. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi mempertemukan pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Dan yang kedua yaitu fungsi keuangan,
di mana sebagai sarana investasi masyarakat pada instrumen-instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Itulah tadi materi yang telah saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.